Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aktivis Muda. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oh ya, jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video keren dari channel Aktivis Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama salah satu orang ternama di kampus Inaifas, yaitu Rektor Inaifas Kencong, Bapak Rektor Rizal Mubazik Zionis MHI. Kali ini saya akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih kampus Inaifas itu mungkin hanya menjadi angan-angan ketika kita tidak tanya langsung nih kepada orang yang memiliki peran besar di kampus Inaifas Kencong. Bagaimana kabarnya Bapak Rektor? Ya, alhamdulillah baik saja Mas. Ya, alhamdulillah. Saya ini mau tanya-tanya nih Pak. Ya. Bagaimana sih sebenarnya sejarah berdirinya kampus Inaifas itu? Oke. Kampus Inaifas saat ini sudah berusia 22 tahun ya. 22 Karena tahun. berdiri sejak tahun 1998, di mana saat itu Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sadiq Jauhari melihat potensi secara geografis, juga potensi secara sosial kultural, bahwa di Kencong ini membutuhkan perguruan tinggi Islam yang berbasis akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, sekaligus juga secara geografis Kencong ini berada di wilayah Jember bagian selatan barat ya, Dan satu-satunya dan kampus satu-satunya. Otomatis di situ ketika misalnya mau ke Jember, ke kampus YIN mungkin terlalu jauh, atau ke UNED juga terlalu jauh, sehingga saat itu perlu dipikirkan untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam yang berbasis Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah di kota kecil Kencong ini. Sehingga saat itu Kiai Haji Ahmad Sadiq Jauhari mengajak beberapa sahabatnya untuk mendirikan kampus ini, sekaligus juga saat itu memberikan program studium general ya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud untuk melakukan seminar nasional seperti itu dalam rangka pembukaan kampus tercinta ini. Jadi alhamdulillah di dalam proses kesejarahan itu kami banyak dibantu oleh para ulama ya, seperti Kiai Haji Ahmad Sadiq Jauhari, lalu kemudian Kiai Haji Abdul Muhyiddin Muzadi, lalu juga Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Jabbar Adlan, dan juga Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud yang juga pernah menjabat sebagai Rais Am Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekaligus juga Ketua Umum MUI. Itu di antara kilas balik proses awal pendirian Inaifas itu sejak tahun 1998. Bapak Rektor kan sangat mengetahui betul bagaimana sejarah kampus Inaifas itu. Yang saya tanyakan, Bapak Rektor yang sudah ada di kampus Inaifas ini mulai kapan sih? Gitu? Ya, alhamdulillah saya sejak tahun 2009 ya, setelah lulus S1, terus kemudian saat itu proses studi S2 saya diminta untuk mengajar di kampus ini, dan kebetulan bapak saya juga menjadi salah satu pengajar awal di kampus ini sejak tahun 1998 bersama Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Halim Subahar, juga terlibat dalam proses pengajaran di kampus ini. Sehingga tahun 2009 saya awal mulai ngajar itu bulan September, dan saat ini alhamdulillah sudah 11 tahun ya. 11 tahun. Nggak terasa ngajar di kampus tercinta ini. Jadi kita mengetahui bahwa misi dari kampus ini selain juga bagian dari menjalankan Dharma perguruan tinggi, kampus ini memang menjadi salah satu titik bijak bagi pembinaan karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah di wilayah Kencong maupun wilayah Jember itu Mas. 11 tahun diri ya, di kampus Inaifas Kencong. Ya, cuma kalau untuk saya menjabat sebagai rektor itu sejak tahun 2018. Jadi di awal pendirian ini masih menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah. Lalu kemudian tahun 2018 itu turun SK untuk mengganti nomenklatur penamaan dari sekolah tinggi menjadi institut. Dan sejak saat itu, sejak menjadi institut itu, saya diminta oleh Romo Kiai Haji Ahmad Sadiq Jauhari untuk menjadi pimpinan di kampus ini bersama para sahabat saya yang lain, yaitu Rektor 1 Inaifas, Bapak Asnawan, Rektor 2 Bapak Ahmad Zaini, dan Rektor 3 yaitu Bapak Muhammad Dasuki. Dengan komposisi para yang masing-masing muda ini semua di bawah usia 40 tahun, kita berharap kampus ini bisa
semakin maju melanjutkan estafet kepemimpinan yang lalu. Dan alhamdulillah ini sejak menjadi dari institut ya, kita sudah memiliki 6 prodi. Jadi ada 3 fakultas di sini. Yang pertama ini ada yang pertama itu Fakultas Syariah, itu membawai hukum keluarga Islam atau yang dulu disebut sebagai prodi Ahwalus Syariah. Lalu kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang menaungi prodi Ekonomi Syariah. Sedangkan fakultas yang ketiga ini adalah fakultas tertua, yaitu Fakultas Tarbiyah yang memiliki 4 prodi. Yang pertama adalah prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam, yang kedua adalah PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, yang ketiga itu adalah PBA, ya kan, Pendidikan Bahasa Arab, sedangkan yang selanjutnya itu adalah BKPI, Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam. Jadi dengan adanya komposisi 3 fakultas dan juga 6 prodi ini, kita berharap kampus Inaifas semakin mengembangkan sayapnya, semakin bisa menambah kemajuan, melanjutkan estafet kepemimpinan yang sebelumnya. Mohon doanya juga, insya Allah ini sedang dalam masa pengurusan di Jakarta. Rencana kami sesuai target tahun ini bisa mendirikan program pascasarjana ya PAI, sehingga kami bisa menampung lulusan-lulusan Inaifas sendiri untuk kita rekrut sebagai mahasiswa program pascasarjana. Ya, mohon doanya semoga tahun ini bisa kami melaunching program pascasarjana Inaifas seperti itu, Mas. Ya, karena hari ini kan saya melihat melihat dari jalan tadi, memang bangunan kampus Inaifas sudah tidak seperti yang dulu. Ya. Bahkan informasinya memang saya dapatkan ada kampus juga bukan hanya di sini, ada di dalam pondok pesantren, juga ada di Jombang seperti itu. Ya, Mas. Benar, ini kampus Indo. Jadi seluruh aktivitas keakademikan itu dijalankan di kampus ini, termasuk juga ruang perkuliahan yang ada di sini. Di antaranya adalah PGMI, BKPI, PAI, sedangkan PBA dan juga Ahwalus Syariah itu dilaksanakan di kampus 2, yaitu di Pondok Pesantren As-Sunniyah. Sedangkan jurusan Ekonomi Syariah itu ada di sini juga. Jadi kampus 2 itu memang menjadi salah satu ciri khas kita juga, yaitu pesantren yang kampus yang menyatu dengan pesantren, sehingga para santri itu tidak perlu keluar untuk kuliah, tapi cukup di dalam pondok. Sedangkan di kampus 3 itu ada di wilayah Jombang, sedangkan saat ini masih dalam proses pembangunan. Mohon doanya semoga lancar, tahun depan bisa kita fungsikan. Di sana juga ada rusunawa untuk mahasiswa, jadi seperti itu.